Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Nego kontrak Inter dan Barella Zong, PSG dan Atletico langsung siaga 1. Usaha Inter Milan untuk memperpanjang kontrak Nicolo Barella dikabarkan berakhir Zong, alias tanpa hasil. Kabarnya pihak Barella meminta gaji lebih dari 6 juta euro per musim. Di sisi lain, kubu Inter Milan hanya menawarkan gaji maksimal 4,5 juta euro. Namun ini cuma negosiasi tahap pertama. Keduanya masih akan menggelar negosiasi lagi meski tak akan buru-buru untuk melakukannya. Namun demikian, kabar kegagalan negosiasi Inter Milan dengan Nicolo Barella ini disebut didengar oleh PSG dan Atletico Madrid. Keduanya disebut langsung siaga 1 dan diklaim akan terus memonitor perkembangan Barella di Giuseppe Meazza. Lorenzo Insigne masuk daftar belanja Manchester United. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Lorenzo Insigne. Winger Napoli itu dilaporkan kini jadi inceran Manchester United. Solskjaer menilai Insigne bakal jadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini serangnya. MU masih mempelajari situasi Insigne di Napoli, karena pihak I Partenope juga dilaporkan akan mengupayakan memperpanjang kontrak sang pemain. Itulah mengapa MU masih condong wait and see sebelum memutuskan bergerak mengamankan sang winger. Newcastle United harus bayar segini jika memecat Steve Bruce. Sky Sport melaporkan Bruce akan dipecat pekan ini sebelum duel Newcastle versus Tottenham Hotspur. Namun sampai saat ini pelatih 60 tahun itu masih memimpin latihan anak-anak asuhnya. Andaikan Bruce benar-benar didepak, setidaknya ia mendapat kompensasi yang layak. Newcastle dilaporkan harus membayar 8 juta pound sterling kepada Bruce jika memutuskan memecatnya. Jumlah itu nyaris 3 kali lipat gajinya per musim, yang menurut laporan Express pada tahun lalu mencapai 2,75 juta pound sterling. Disukai Josep Guardiola, Marco Verratti setia dengan PSG. Marco Verratti menarik perhatian banyak pihak karena performanya yang luar biasa. Salah satu pihak yang menyatakan kesukaannya dengan Verratti ialah pelatih Manchester City, Josep Guardiola. Usai laga Manchester City versus PSG, Guardiola secara terang-terangan memuji Verratti. Meski begitu, Verratti ternyata tak tergoda karena memang sudah jatuh cinta dengan klubnya saat ini, PSG. Berbicara lebih jauh soal karirnya, Verratti mengaku sudah punya rencana tersendiri sebelum akhirnya gantung sepatu. Dia punya klub khusus yang akan ditujunya, yaitu klub masa kecilnya, Pescara. MU pastikan Varane menepi beberapa pekan akibat cedera paha. Varane tak mampu menuntaskan laga saat final UEFA Nations League 2021 antar Prancis versus Spanyol di San Siro. Usai pertandingan tersebut, Varane langsung kembali ke MU untuk melakukan pemeriksaan intensif. Kubu Setan Merah mengumumkan hasil pemeriksaan medis Varane Selasa 12 Oktober 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Varane didiagnosa mengalami cedera otot pangkal paha. Mantan bek Real Madrid ini dipastikan harus menepi dalam beberapa pekan. Israel gelar Piala Dunia, kenapa tidak? Presiden FIFA membuat kunjungan resmi pertamanya ke Israel. Kedatangan itu dalam rangka menghadiri undangan peresmian salah satu lembaga di Israel. Dalam acara itu, Infantino mengatakan ada peluang Israel bisa menggelar Piala Dunia. Salah satu cara yang membuka jalan adalah berkat normalisasi hubungan beberapa negara dengan Israel. Tahun lalu AS menjadi inisiator agar beberapa negara mau menormalisasi hubungan dengan Israel yang dikenal dengan Perjanjian Abraham. Perjanjian Abraham itu dinilai FIFA bisa membantu Israel menggelar Piala Dunia. Ia bahkan mengatakan bisa saja Israel menggelarnya bersama Palestina. Inggris versus Hungaria, The Three Lions tertahan di kandang.
Inggris menjamu Hungaria di Wembley, London, Inggris. Sempat tertinggal lebih dulu ketika Roland Salai mencetak gol lewat titik putih di menit ke-24. Tuan rumah menyamakan skor berkat gol yang diciptakan John Stones di menit ke-37. Tak ada gol di sisa laga, skor 1-1 pun menghiasi pertandingan. Berkat hasil ini, Inggris masih kokoh bertengger di puncak klasemen grup I dengan poin 20 dari 8 kali bermain, sedangkan Hungaria menduduki peringkat 4 dengan poin 11. Portugal versus Luxembourg, Ronaldo hat-trick, AS Selecao menang 5-0. Portugal menjamu Luxembourg di Estadio do Algarve pada laga Grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Tuan rumah tampil kesetanan dan berhasil melesakkan 5 gol ke gawang Luxembourg. 5 gol tersebut dicetak oleh Cristiano Ronaldo di menit ke-8. Gol kedua Ronaldo di menit ke-13. Bruno Fernandes di menit ke-17. Bernardo Cristiano. Joao Palhinha di menit ke-69. Dan hat-trick Ronaldo di menit ke-87. Cristiano. Tambahan 3 angka mengantarkan Portugal ke peringkat kedua dengan raihan 16 angka dari 6 laga, sementara Luxembourg di urutan ketiga dengan mengumpulkan 6 angka. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa hari ini. Kazakhstan kalah 0-2 dari Finlandia. Ukraina bermain imbang 1-1 dengan Bosnia. Kosovo kalah 1-2 dari Georgia. Lituania kalah 0-4 dari Swiss. Swedia menang 2-0 atas Yunani. Serbia menang 3-1 atas Azerbaijan. Kepulauan Faroe kalah 0-1 dari Skotlandia. Israel menang 2-1 atas Moldova. Albania kalah 0-1 dari Polandia. Denmark menang 1-0 atas Austria. Bulgaria menang 2-1 atas Irlandia Utara. San Marino kalah 0-3 dari Andorra. Susul Jerman, Denmark jadi tim kedua yang lolos ke Piala Dunia 2022 Qatar. Denmark menjadi tim Eropa kedua yang memastikan kelolosan ke putaran final Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Austria dengan skor 1-0 pada Rabu 13 Oktober. Dari 8 kali bermain, Denmark mencatat rekor sempurna yakni meraih 8 kemenangan dengan mencetak 27 gol dan tanpa kebobolan sama sekali. Tim dinamit pun kokoh bertengger di puncak klasemen grup F. Catatan sempurna Denmark ini membuat tim asuhan Kasper Hjulmand berhak mendapat 1 jatah ke putaran final Piala Dunia 2022 dengan status juara grup F zona Eropa. Selain 2 negara Eropa tersebut, 1 negara lain yang juga sudah dipastikan akan berlaga di putaran final Piala Dunia 2022 adalah Qatar sebagai tuan rumah. Hat-trick ke-10 Ronaldo di kancah internasional. Cristiano Ronaldo berhasil mencetak hat-trick saat Portugal menghajar Luxembourg dengan skor telak 5-0. Hat-trick Ronaldo tersebut merupakan yang ke-10 bersama timnas Portugal di kancah internasional. CR7 kini sah menjadi pesepak bola pria pencetak hat-trick terbanyak di kancah internasional. Selain itu, performa Ronaldo dalam laga ini sangat menakjubkan, di mana ia melakukan 91% umpan akurat, 7 tembakan ke gawang, 5 tepat sasaran, dan 3 berbuah gol. Dengan tambahan 3 gol tersebut, Ronaldo kini sudah mencatatkan 115 gol bersama timnas Portugal. Mendapat restu dari tim medis, Sergio Ramos siap debut di PSG. Kabar baik datang dari PSG, satu pilar lini pertahanan mereka, Sergio Ramos, telah pulih dan mendapat lampu hijau untuk tampil dari tim medis. Sejak didatangkan dari Real Madrid, Sergio Ramos belum satu pun tampil bersama PSG. Hal itu dikarenakan sang maestro lini tengah asal Spanyol ini mengalami cedera betis, menurut laporan Get French Football News. Debut Sergio Ramos tergantung keputusan dari Mauricio Pochettino sebagai juru taktik PSG. Namun yang jelas, Ramos telah mendapat restu dari tim medis dan menjalani latihan penuh dengan tim berjuluk Les Parisiens.
Respon Donnarumma usai dihina fans. Kiper timnas Italia Gianluigi Donnarumma akhirnya buka suara soal dirinya dihina fans pada semifinal UEFA Nations League di Stadion San Siro Milan 7 Oktober lalu. Ada sedikit kekecewaan karena saya telah menghabiskan 8 tahun di Milan dan karena itu selalu penuh emosional kembali ke San Siro. Ketidaksukaan kepada saya sejak peluit dibunyikan itu adalah normal, ucap Donnarumma. Tetapi saya besar di sini dan selalu menjadi fans Milan. 8 tahun di sini tidak mudah dilupakan. Saya selalu mencintai Milan. Rossoneri akan selalu ada di hati saya, lanjut Donnarumma. Tuntutan gaji tinggi bikin Frank Kessie batal hianati AC Milan. Frank Kessie batal berkhianat dari AC Milan setelah tuntutan gaji tinggi menggagalkan kepindahannya ke Inter Milan. Menurut laporan dari Corriere della Sera, agen Kessie, George Atangana, bahkan telah menghubungi Direktur Olahraga Inter Milan, Piero Ausilio. Namun tuntutan dari Atangana tidak bisa dipenuhi oleh pihak I Nerazzurri. Hal ini dikarenakan kebijakan baru dari pemilik Inter Milan, Sunning Group, yang tengah melakukan pembatasan anggaran. Tuntutan dari Atangana sebesar 8 juta euro per tahun dinilai terlalu besar bagi Inter dan membuat I Nerazzurri mundur. Oleh karena itu, langkah Kessie untuk mengkhianati Milan dengan bergabung ke Inter dipastikan urung terjadi. Ibrahimovic belum balik, AC Milan malah kena musibah lagi. Zlatan Ibrahimovic belum sepenuhnya pulih dari cedera, raksasa Liga Italia AC Milan kena musibah lagi setelah Mike Maignan divonis bakal masuk kamar operasi. Kiper yang baru diboyong awal musim ini tersebut mengalami rasa sakit di pergelangan tangan kirinya hingga akan mendapat penanganan dalam waktu dekat. Menurut Milan News, memang butuh waktu untuk mengetahui seberapa parah cedera yang dialami Maignan, sekaligus berapa lama waktu pemulihannya. Akan tetapi setidaknya kiper berpaspor Prancis tersebut harus beristirahat setidaknya 10-15 hari. Demi keselamatan klub, Barcelona siap tendang Philippe Coutinho pada Januari 2022. Barcelona dilaporkan siap menendang Philippe Coutinho pada Januari 2022 demi keselamatan klub dari kebangkrutan. Menurut laporan El Chiringuito, Philippe Coutinho bakal dilepas permanen pada bursa transfer musim dingin 2022. Coutinho dianggap minim kontribusi sejak tiba di Camp Nou pada Januari 2018 dengan biaya transfer super mahal hingga mencapai 135 juta euro atau sekitar 2,21 triliun rupiah. Di samping itu, Coutinho juga menjadi salah satu pemain dengan bayaran tinggi di klub. Perlu diketahui bahwa Coutinho memperoleh gaji sebesar 21,8 juta euro atau sekitar 357 miliar rupiah per tahunnya di Barcelona. Mane kecewa Mendy tak jadi kandidat peraih Ballon d'Or. Sadio Mane tak puas dengan daftar kandidat peraih Ballon d'Or 2021 yang telah dirilis. Hal tersebut karena tak ada nama rekannya di timnas Senegal, Edouard Mendy. Mendy dinilai layak menjadi kandidat peraih Ballon d'Or karena punya peran penting mengantarkan Chelsea meraih gelar Liga Champions musim lalu. Mantan kiper Rennes ini tampil luar biasa membawa Chelsea meraih trofi si kuping besar. Ia mencatatkan 9 clean sheet dan hanya kebobolan 3 gol serta dinobatkan sebagai kiper terbaik Liga Champions musim lalu. Sebelum teken kontrak baru, Raheem Sterling butuh kepastian dari Pep Guardiola. Raheem Sterling dilaporkan membutuhkan kepastian dari Pep Guardiola sebelum menaikkan kontrak baru dengan Manchester City yang baru akan berakhir pada 30 Juni 2023. Di samping siap menjalani peran baru sebagai penyerang tengah, Sterling mengungkapkan dirinya belum mau menaikkan kontrak baru jika tidak diyakinkan menjadi pemain penting bagi Guardiola. Jika kepastian dari Guardiola tak kunjung datang, maka Sterling tidak akan melanjutkan negosiasi untuk menetap di Etihad Stadium. Diketahui Sterling baru tampil sebagai starter 4 kali dari 10 pertandingan Manchester City di lintas kompetisi musim ini dan baru mencetak 1 gol. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like,
komen, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!